mereka tidak pernah pikirkan seorang gembala, para gembala, seorang yang tidak dianggap, seorang yang diabaikan. Tapi malaikat datang menemui dia, menemui mereka, dan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini berita yang dibawa malaikat kepada para gembala ini. Dan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu, yang notabene mereka adalah gembala, hidupnya nomaden, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kalau di tempat itu padang rumputnya sudah habis, mereka pindah ke tempat yang lain untuk mencari rumput yang hijau bagi domba-dombanya. Dan ini pekerjaan yang di dalam budaya Yahudi, pekerjaan yang tidak dianggap, pekerjaan yang sepele, pekerjaan marginal begitu ya. Tapi mereka punya sukacita ketika malaikat itu menyampaikan berita itu, berita sukacita, berita Natal yang disampaikan kepada mereka. Dan sebuah ajakan untuk melihat apa yang terjadi di Bethlehem, sebuah ajakan untuk melihat sendiri apa yang terjadi di Bethlehem. Nah, kalau bicara tentang sebuah ajakan, kalau Bapak Ibu saya ajak dalam pertemuan yang memang mengesankan, saya kirim BA kepada Bapak Ibu, Bapak, atau salah satu dari kita lah ya, saya kirim BA, yuk saya ulang tahun, yuk kita makan bareng di Kedai Beringin misalnya. Kira-kira Bapak Ibu jawabannya bagaimana? Pasti senang, suka ya, suka banget gitu ya, betul ya? Senang, karena apa? Diajak. Sama seperti ketika saya di WA, Pak ya, besok Sabtu libur kan, kita mancing yuk. Wah, saya seneng banget. Saya menyiapkan semuanya sehingga menjelang hari Sabtu malam atau Sabtu pagi, Jumat malam itu saya kelingan mancing di tengah laut itu seperti apa? Kebayang karena saking senengnya. Nah, kira-kira itulah yang terjadi, yang dialami oleh para gembala. Sambil berjalan mereka itu mengalami sukacita. Iya enggak ya, seperti apa yang dikatakan malaikat itu? Benar enggak ya? Ada sebuah gegap-degup dalam hati mereka. Dan apa yang dikatakan satu dengan yang lain para gembala ini, mari kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Nah, pertanyaannya, mari kita perhatikan bersama-sama apa yang menarik tentang Bethlehem. Ya. Bethlehem itu berasal dari kata Ibrani Bethlehem, yang berarti rumah roti. Bethlehem terletak sekitar 9 km atau 5,5 mil di selatan Yerusalem, di wilayah Yudea. Dan itu sebuah pegunungan, dan daerah itu subur ya. Di sana ada banyak para petani, peternak yang memanfaatkan tanah yang subur itu di Bethlehem. Itu sekitar tentang Bethlehem. Kalau melihat kotanya sih tidak menarik, kecil. Karena itu Elimelek bersama dengan Naomi, keluarganya, ketika ada persoalan di Bethlehem, yuk kita hijrah yuk ke Moab. Harapan mereka di Moab ada sesuatu, rumah roti katanya, tapi terjadi kelaparan, sehingga mereka hijrah ke Moab. Itu yang mereka alami. Harapan mereka dapat sesuatu di Moab, tapi ternyata tidak. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan itu pilih Bethlehem? Kok nggak pilih Yerusalem? Kok nggak pilih kota-kota yang lain yang ada di sekitaran Bethlehem yang memang menjadi sebuah viral kalau bahasa sekarang begitu, kebanggaan begitu. Kenapa pilih Bethlehem? Pasti ini ada sesuatu yang menarik. Dan tema kita hari ini, marilah kita pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Melihat sesuatu yang terjadi di sana, seperti
yang dikatakan para gembala dengan temannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, kalau bicara tentang Bethlehem, saya merenungkan baik-baik Bethlehem itu tentang ini. Bethlehem itu adalah sebuah ajakan untuk memahami bahwa kecil itu berdampak besar. Bethlehem mengajak kita untuk kita bisa memahami kecil tapi berdampak besar. Perhatikan dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Perhatikan sama-sama. Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Dari kalimat yang disampaikan oleh dalam narasi Injil Matius yang memang ini adalah kutipan dari kitab Mika, ya Bethlehem itu kecil, tapi beritanya adalah engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Di Bethlehem, di kota kecil tempat kelahiran Daud, dan sering Bethlehem disebut kota Daud. Dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 11 itu kota Daud. Nah, apa yang menarik di situ? Daud mengalami kondisi keadaan yang tidak mudah juga dalam kondisi ketika dia sebagai kanak-kanak dianggap kecil, dianggap tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Itu Daud. Tapi mengapa Daud dan Yesus ternyata lahir di Bethlehem? Mari kita renungkan baik-baik. Kecil berdampak besar. Seringkali dalam pemahaman kita merasa kecil, kita merasa tidak mampu, kita merasa nggak bisa. Aku nggak bisa nyanyi, aku nggak punya talenta, aku nggak bisa bermain musik dan sebagainya. Kalau itu bicara tentang bagaimana kita ambil bagian dalam pelayanan, kita merasa kecil, kita merasa nggak mampu. Daud juga dilahirkan di Bethlehem, Yesus juga dilahirkan di Bethlehem. Kecil yang berdampak besar. Daud seorang yang betul-betul punya sesuatu yang berdampak dalam hidupnya. Sekalipun dia tidak dianggap dalam keluarganya, karena ketika Samuel datang ke rumah Isai untuk melantik raja pengganti Saul, mana anakmu yang lain? Kok cuma ini? Karena anakmu yang ini, yang besar, yang tinggi perawakannya ini nggak dipilih oleh Tuhan. Masih ada anakku yang ada di padang, dia menggembalakan ternak, menggembalakan domba. Dari pernyataan itu Daud nggak dianggap disepelekan, dianggap kecil. Tapi ternyata yang kecil bersama dengan Tuhan dapat mengalahkan raksasa Goliat. Jadi jangan berpikir, aku nggak bisa, aku nggak mampu, kecil. Dan seringkali pernyataan-pernyataan itu muncul dalam pergumulan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Sama seperti Daud, disepelekan. Tapi bersama dengan Tuhan, sekalipun Anda dianggap sepele, dianggap kecil, dianggap gak mampu, tapi bersama dengan Tuhan kita dapat menyelesaikan perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai dengan 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Mengapa kita perlu pergi ke Bethlehem? Karena yang pertama, Bethlehem itu mengajak kepada kita memahami bahwa sesuatu yang kecil itu bisa berdampak besar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu implikasinya buat kehidupan kita apa ya? Kecil berdampak besar. Mari kita bersama-sama belajar untuk setia dalam perkara kecil. Amin. Setialah dalam perkara kecil. Kalau kita di WA oleh orang tua kita, terutama anak-anak muda, balaslah dengan cepat dan segera. Itu hal sepele loh, hal kecil. Tapi kalau Anda nggak memperhatikan dengan baik, kelak besar ketika Anda bekerja sebagai karyawati dan tahu bos Anda itu pesan sesuatu yang urgent, atau orang tua kita pesan sesuatu yang urgent dan kita mengabaikannya, itu menjadi sebuah persoalan. Perkara kecil yang nampaknya sepele, nggak kita anggap, tapi itu berdampak besar. Nah, kalau bicara tentang perkara kecil, tidak semua kita suka melayani dalam hal-hal yang kecil. Misalnya, dalam kepanitiaan dilibatkan dalam seksi perlengkapan, dekorasi gitu ya. Kalau kita nggak punya sense belonging, rasa memiliki, kita mungkin, wah itu bukan bagian saya. Tapi cerita yang saya sampaikan pada malam ini, mari kita belajar untuk setia dalam perkara kecil, apapun itu. Mau kita di pekerjaan kita, di bisnis kita, di rumah tangga kita, nampaknya sepele, nampaknya nggak berguna, kecil gitu. Tapi kalau kita nggak setia di situ, kita nggak akan pernah menikmati berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Implikasi yang kedua, mari kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan kecil, mengucapkan terima kasih. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu masak buat kita, pernah enggak kita mengucapkan terima kasih? Halo, terima kasih ya, masakanmu hari ini luar biasa. Cuman, ada cumanya, apa? Nek, garamnya itu dikurangi sedikit. Kadang-kala kan rasa asin itu berbeda-beda. Ya, Surabaya dengan Semarang itu berbeda. Apalagi Tangerang dengan Semarang. Beda ya, sudah ya. Beda, rasanya beda. Yang satu suka asin, yang satu suka manis. Tapi kalau kita nggak pernah mengucapkan say thank you, terima kasih kepada pasangan kita, mungkin itu kita perlu belajar. Ya. Kalau kita sebagai bos, ternyata anak buah kita umpama-umpamaan sudah dikasih kesempatan, ternyata nggak pernah mengucapkan terima kasih, kita juga akan merasa. Kebaikan yang kecil ada banyak sekali, ada banyak hal kecil berupa kebaikan di rumah kita, di gereja kita. Ya. Tadi malam itu kami bikin dekorasi kilat gitu ya. Kilat semalam kilat karena pesennya MNT untuk dekor itu juga kilat. Pesen jam 4 sore, jam 8 jadi. Hanya satu-satunya pelanggan kami gitu ya. Sampai saya nunggu Pak Bambang sama Pak Rudi itu nggak datang-datang. Jam 9, setengah 9 belum datang. Tapi ada semangat karena ternyata Pak Bambang itu bawa konsumsi gitu ya. Wah, senang gitu ya. Sehingga sampai di rumah itu setengah 12, jam 1 baru tidur. Itu kebaikan kecil loh Bapak Ibu, mungkin nggak pernah dibicarakan oleh banyak orang. Tapi kalau kita punya sesuatu yang kita lakukan dalam kebaikan kecil buat kita, itu sangat menyenangkan. Ucapin terima kasih, ucapin selamat pagi, ya,
menyapa di WA dengan gambar-gambar yang kita punya, selamat pagi, itu memberkati. Itu kebaikan kecil yang mungkin nggak pernah dianggap, tapi kita punya sesuatu yang besar dalam kehidupan ini. Implikasi yang berikutnya adalah, mari kita belajar untuk memperhatikan orang kecil. Memperhatikan orang kecil bukan berarti yang kecil seperti siapa di sini ya, Pak Yo itu kecil, Mbak Rami itu enggak. Tapi orang-orang kecil mungkin secara ekonomi itu ada di bawah. Mari kita belajar untuk melakukan kebaikan bagi mereka. Mungkin secara ekonomi, pekerjaan, pendapatan masih besar kita. Itu orang kecil. Dan Natal waktunya berbagi. Ya, Natal itu waktunya berbagi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ajarkan untuk memahami bahwa yang kecil itu berdampak besar ketika kita harus pergi ke Bethlehem. Ini sebetulnya sebuah ajakan, kalau ditelaah baik-baik atau kalau digali dalam-dalam, itu ada banyak perkara yang memang akan kita dapatkan, termasuk bimbing anak kita. Mulai dari kapan? Dari kecil. Karena kalau sudah bimbingnya sudah rada remaja, itu angel. Bahkan angel kadang-kadang, angel tuturannya. Di WA nggak dibalas, di WA nggak dibaca. Iya nggak dibaca karena disetting itu Pak Yar. Ngandelnya nggak itu, jengkelin. Apalagi kita sebagai orang tua sudah baik-baik, ternyata kita nggak tahu salah apa, kita ternyata nomor kita diblokir, anak kita lagi yang blokir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bimbing anak kita mulai dari kecil. Pemazmur mengatakan, bimbing anak muda, maka di masa tuanya mereka akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Bagi calon orang tua, ya, di sini ada manten baru yang sangat baru sekali. Bulan Desember, tanggal 1 Desember yang lalu baru menikah. Ya, Cynthia dan Tri Supanggi, betul ya? Saya nanti salah kan? Didik dan bimbinglah anak itu dari kecil. Bahkan kalau bisa di perut mamanya itu sudah diajar. Ya. Tatang itu bisa berdoa karena dari sejak di dalam perutnya perut mamanya maksudnya itu saya doakan, saya bacain firman Tuhan begitu ya. Ya. Sehingga ketika dia bisa ngomong, dia itu bisa berdoa. Dia bisa berdoa dan dia punya waktu yang baik untuk berdoa. Saya bagi pokok-pokok doa, ngomongnya juga berdoa begitu, dan ketika dia masih kecil itu jawaban dari Tuhan, doanya itu cosplang gitu. Jawabannya itu selalu ada gitu. Mengapa? Karena dibimbing dari sejak kecil. Di waktu masa dewasa mereka akan menemukan yang berarti dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Bethlehem adalah sebuah ajakan untuk menemukan esensi kehidupan ini. Ya, esensi kehidupan. Sesuatu yang penting, yang lebih penting dari apa yang penting, itu esensi tentang kehidupan kita. Bekerja penting enggak? Penting. Berkeluarga penting enggak? Penting. Sekolah penting enggak? Penting. Tapi ternyata ada yang lebih penting dari semua yang lebih penting itu, yaitu menemukan esensi kehidupan. Apa itu? Mari kita perhatikan Injil Lukas 2 ayat 11 katakan, hari ini telah lahir bagimu, apa Bapak Ibu? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Esensi hidup manusia bukan apa yang dikejar oleh orang-orang dunia. Popularitas, kedudukan, jabatan, uang, kecantikan, tampan, harta, bukan itu. Tapi seringkali kenyataannya, realitasnya, kita menemukan orang-orang di sekitar kita, anak Tuhan lagi, mengejar popularitas, mengejar kedudukan,
untuk mendapatkan itu, menghalalkan segala cara, jabatan dan sebagainya. Padahal semua tentang popularitas, semua tentang dunia, harta, kedudukan, jabatan, kita nggak akan pernah bawa ketika kita dipanggil Tuhan. Waktunya sudah habis di dunia ini, kita bertemu dengan Bapa. Kita nggak akan datang kepada Bapa, Bapak, aku di dunia ini popularitas banget loh, keren gitu. Enggak. Tapi dia tanya, apakah kita mengenal Sang Juru Selamat itu? Kalau dunia mengejar popularitas, kalau dunia mengejar jabatan, itu bukan sebuah esensi dari kehidupan ini. Tapi esensi hidup manusia adalah menemukan dan memiliki Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para gembala ini menemukan esensi kehidupan dari hidup yang mereka jalani. Ketika malaikat itu memberitahukan kepada mereka, dan mereka segera cepat-cepat, gak tunda waktu, mereka ke Bethlehem untuk melihat bayi Yesus itu. Dan ketika mereka bercerita kepada Maria, cerita kepada orang banyak pengalaman mereka bertemu dengan bayi Yesus itu, mereka senang, mereka bersukacita. Dan ketika mereka pulang pun mengalami sukacita dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang terjadi ketika seseorang menemukan dan memiliki Juru Selamat adalah mengalami sukacita. Pertanyaannya buat kehidupan kita, sudahkah Anda dan saya memiliki esensi hidup dari hidup yang kita miliki dalam kehidupan ini, yaitu mengenal, memiliki Sang Juru Selamat. Ketika kita memiliki yang Juru Selamat, maka Anda dan saya akan mendapatkan sukacita yang sangat luar biasa. Berita Natal bukan hanya tentang para gembala, tapi juga tentang orang Majus. Orang Majus ini datang dari Persia menurut ceritanya, ya. Ketika datang ke Bethlehem, bayi Yesus itu sudah kanak-kanak, ya, sudah kanak-kanak, dan mereka ini bukan orang-orang biasa. Mereka ini orang-orang berhikmat, orang-orang pandai yang memang tahu kondisi keadaan alam, yang mereka tahu bahwa ada sesuatu. Ketika mereka melihat bintang itu di Bethlehem dan mereka menemukan bayi Yesus itu, mereka itu bersukacita dan datang mempersembahkan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dengan kata lain, kalau kita memiliki Juru Selamat, maka orang tersebut adalah rela berkorban dalam kehidupannya. Apa saja, berkorban tentang waktu, berkorban tentang tenaga, berkorban tentang keuangan, bahkan mungkin korban perasaan, ya. Tersinggung itu korban perasaan, loh. Tapi kalau kita bisa berespon benar, maka Anda menemukan sukacita yang juga dimiliki oleh bukan saja para gembala, tapi orang Majus. Sukacita berkorban, tanda dari orang yang memiliki Juru Selamat. Selain itu, pasti dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Di dunia ini tidak ada kalimat-kalimat firman Tuhan yang sebetulnya memberikan sebuah keyakinan dengan jelas. Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya dapat selamat kecuali dalam Kristus Yesus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Dia jalan kebenaran, dia hidup, dan datanglah kepada Bapa. Di Bethlehem kita diajak untuk menemukan esensi dari hidup yang kita hidupi sekarang. Mari kita renungkan baik-baik. Apakah hari ini kita sudah menemukan
Yesus sang juru selamat dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah memiliki Yesus dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Sebetulnya kalau kita punya Yesus di hati kita, di hidup kita, semua berubah dalam kehidupan ini. Cara bicara kita, cara menanggapi sesuatu tentang keadaan yang terjadi berubah. Oleh karena apa? Ada Yesus yang telah memberikan perubahan. Tapi banyak dari antara anak-anak Tuhan yang masih bergumul, berjuang, karena masih kadang-kala teringat dengan kondisi kehidupan yang lama yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Jangan pikir Anda, ya Pak Pendeta mungkin tidak pernah marah gitu, Pak Pendeta mungkin tidak pernah emosi, Pak Pendeta mungkin di rumah tidak pernah bertengkar dengan istrinya. Iya, pernah tidak kira-kira Pak Pendeta bertengkar? Bertengkar nanti. Iya. Tapi kan itu bagian dari supaya kita semakin cocok. Saya mau tanya, dari antara kita yang tidak pernah bertengkar dalam rumah tangga, berarti rumah tangganya mungkin perlu dievaluasi. Iya. Tapi kadang-kala suami itu ngempet itu menang, diam, ngempet sebetulnya. Itu. Tapi ada juga si cowok yang juga pat dan sebagainya. Tapi hari ini mari kita belajar. Ya, mari kita belajar. Itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting adalah menemukan esensi dari hidup. Yang ketiga dan yang terakhir, ajakan untuk pergi ke Bethlehem adalah ajakan untuk kita mengalami keajaiban. Amin. Ajakan untuk mengalami apa? Keajaiban. Kalau bicara tentang keajaiban, kira-kira banyak orang yang senang enggak? Semua orang senang. Kita perlu mendapatkan keajaiban ketika berkumpul, ketika bisnis kita mulai kendor, mulai sepi. Ketika keuangan kita mulai minus, kita perlu berkumpul, berjuang, kita rindu mengalami keajaiban dalam kehidupan ini. Dan Natal, Bethlehem adalah mengajak kepada kita bahwa Natal itu adalah sesuatu yang ajaib. Christmas miracle gitu ya. Mari kita baca lebih dahulu di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, di dekat para gembala. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Para gembala ini mengalami mujizat. Ini sesuatu yang miracle yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Apalagi sebagai masyarakat kelas bawah, masyarakat yang termarginalkan. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain, menemui para gembala ini. Dan kemuliaan Tuhan itu meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ada tidak di sini yang pernah ditemui oleh malaikat? Ya, ada tidak? Mungkin kita kalau ditemui malaikat akan sama, merasa takut. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang mujizat, ada banyak sebetulnya. Ya, kita bandingkan lebih dulu dari kitab Lukas pasal 2 ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ini menarik. Ya, setelah bala tentara malaikat itu kembali ke surga, ini di ayat 15 ayat poin ayat emas kita ya. Setelah bala tentara malaikat itu kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita melihat apa? Keajaiban. Katakan keajaiban. Mari kita lihat keajaiban yang telah terjadi, yang sudah diberitahukan Tuhan kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa Natal sebetulnya itu adalah sebuah hal yang miracle. Ada banyak keajaiban yang terjadi. Misalnya tadi kita bicara tentang gembala. Para gembala mengalami
mujizat, mengalami sesuatu yang miracle yang mereka pikirkan, dan itu sebuah keajaiban. Kemudian Maria dan Yusuf dan Maria apakah mengalami miracle, keajaiban? Oh iya, mereka mengalami keajaiban dalam kehidupan mereka. Bayangkan mereka itu sebagai calon suami istri yang punya idealis untuk bagaimana setelah menikah nanti punya anak berapa, tinggal di mana, masih di mertua indah atau kita kontrak dan sebagainya. Mereka sudah pikirkan semuanya. Tapi ternyata malaikat datang menemui Maria. Hai engkau yang dikarunia, aku akan pakai engkau kalau bahasa Samaran. Maria terkejut, dan ketika malaikat mengatakan engkau akan mengandung, dan anak yang ada dalam kandunganmu dari Roh Kudus, dan engkau akan menamakan dia Yesus, Juru Selamat. Sepertinya Maria pun nggak pernah bisa berhenti terhadap interupsi dari malaikat yang datang kepadanya. Dan itu bagi dia adalah sebuah mujizat. Mengapa? Karena ketika dia mengiyakan apa kata Tuhan lewat malaikat itu, dia siap menanggung resiko yang terjadi, diperguncingkan karena hamil lebih dulu sebelum ada janur melengkung, diperguncingkan para tetangga, dibicarakan, dan yang paling kejam adalah rajam batu bagi mereka pada budaya Yahudi. Tapi ternyata semua nggak pernah terjadi. Yusuf pun juga mengalami hal yang sama. Anda baca dalam kitab Injil Matius, dia mau menceraikan Maria, tapi ternyata Yusuf didatangi Tuhan lewat mimpi. Dan bagi Yusuf peristiwa itu adalah sesuatu yang miracle. Orang Majus, Elisabet dan Zakaria, dan bagi setiap kita yang mau ke Bethlehem. Amin. Bagi setiap kita juga yang mau ke Bethlehem, ketika kita datang ke Bethlehem menemukan esensi hidup, menemukan juru selamat, di situ ada sesuatu yang ajaib dalam kehidupan ini. Karena setiap detik, setiap waktu, setiap saat kita perlu sesuatu yang ajaib di dalam kehidupan kita. 2025 bagi para pengusaha adalah sebuah pergumulan. Karena pajak kan 12% naik. Ya. 12% itu banyak enggak? Banyak. Maka seksi pembangunan, Pak Yar, kita beli cat sebanyaknya ya Pak Yar, supaya nanti 2025 tidak naik gitu. Naik 20% kan mahal begitu. Nggak apa-apa Pak, beli saja. Tapi mana uangnya Pak ya? Beli cat, yang penting beli gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, mungkin kita semua memikirkan hal itu. Tapi Anda yakin, mari pesan Tuhan pada malam ini. Lihat apa yang terjadi di Bethlehem. Lihat apa sesuatu yang dialami oleh orang Majus. Lihat apa yang dialami oleh para gembala. Lihat tokoh-tokoh Alkitab dalam peristiwa Natal itu. Mereka mengalami sesuatu yang miracle, sekalipun jalannya sulit. Karena miracle itu bukan bagi mereka saja, tapi bagi mereka yang mau ke Bethlehem.